ini insya Allah kami akan menarik sebuah sosok gaib dari sebuah makam yang unik. Ya, kenapa makam unik itu? Ya, kami membuat unik karena itu beda dengan yang lain, karena makam ini berada di tengah-tengah jalan masih di seputar kota Purwokerto. Ya mungkin orang umum semua sudah pernah mendengar makam itu, dan sudah banyak yang membuka secara membuka rahasia dan membuka segala-galanya lah, apa sudah yang sudah jelas, sudah nggak asik ketika kita udah diungkap siapa. Tapi untuk kali ini kami lebih biasa ingin menarik salah satu sosok gaib yang ada di sana. Ya tentunya kami akan pengen mengurai, mencari informasi dengan cara kami sendiri, cara Santri Tandur Channel. Jadi ya mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita sampaikan nanti, nggak tahu nanti akan sama dengan cerita yang di masyarakat atau yang berbeda. Yang jelas kita mulai saja mediumasi kali ini, mediumasi menarik salah satu sosok gaib yang ada di penunggu makam tersebut. Juga tidak bisa diambil. Maka ini kami dibantu dari para penyusup, para ulama hanya yang semasa dan bisa masuk. Semua ini menunjukkan secara permintaan subhanahu Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa rabbana wa yang nol cahayana, penunggu gaib yang terkuat yang ada di makam yang saya maksud, dengan izin semuanya makamnya bisa melakukan Allah. Yang paling kuat, penunggu yang paling kuat, yang banyak informasi untuk mengenai tentang sejarah yang ada di makam ini, yang menunggu makam ini, di mana berada terikat Allah. Semua kami jebol semuanya Allah. Tuhan izin saya umur saya mana pertanyaan abang saya. Masuk Allah terpuji. Sinkron dengan mediator ini, sinkron tapi bisa dikuasai, bisa dikuasai Allah. Pikirannya terpuji, diambil informasinya Allah. Dikuasai hanya yang asli, penyusupnya otomatis terpental, hanya yang asli, yang paling kuat yang saya maksud, yang saya masukkan. Semua pengikutnya terkunci semuanya, yang mau duduk semuanya, yang mau aku ikuti semuanya, hanya yang asli yang bisa masukkan, tapi yang asli lebih sempurna, lebih sempurna Allah. Menguasai seluruh tubuhnya, menguasai kita suaranya, mulutnya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sugeng enjing, Mbah.
Sugeng Haji. Gadah nami mboten Mbah. Panjenengan iki siapa? Nama siapa? Maaf ini kami menarik Anda sampean ini, panjenengan ini nggak maksud apa-apa, cuma kepengen ngobrol aja, berkomunikasi, mencari informasi saja Mbah. Kalian berkenan apa enggak Mbah? Maaf, bisa diperas lagi suaranya Mbah, bisa diperkuat lagi suaranya dengan izin. Lebih keras volumenya biar didengar oleh saya. Allah. Ya. Maaf dari sebelumnya, Anda ini dari golongan apa Mbah? Saya jin. Jin. Iya. Jin penunggu di mana Mbah? Tempat kuno. Tempat kuno. Itu tempat kuno seperti apa yang dimaksud Mbah? Peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Itu letaknya di mana itu letaknya? Sebelah timur. Sebelah timur. Dari tempat ini sebelah timur. Iya. Nah itu sebuah apa itu Mbah? Bangunan itu betul seperti apa itu? Iya, sebentuk makam, seperti makam. Seperti makam. Iya. Ya, terus sampean ini yang di situ penunggu yang terkuat, tertua atau yang gimana itu, Mbah? Ada lagi yang lebih kuat di situ. Ada lebih kuat. Ya. Tapi ya salah satu dari teman sampean, saudara sampean bukan, apa beda golongan? Bukan. Iya. Oh ya, udah kalau udah gini sampean berkenan untuk siapa tahu sampean mau menjelaskan. Ini saya ada pertanyaan, Mbah. Ya, itu namanya bangunan itu kan sudah lama Mbah ya, banyak dikenal orang, dan tentunya ada nilai sejarahnya di situ karena kuno ya Mbah. Nah, itu juga mungkin banyak orang yang sudah menguak misteri apa itu dan siapa itu saja katanya. Dan untuk kali ini kami ini Mbah perkenankan, saya dari Kang Saiful, Kang Epul ini ya mengenalkan diri, pada mengajak ngobrol sampean berlokasi. Itu coba Mbah, boleh bisa nggak dijelaskan itu bangunan apa dan sebenarnya bangunan apa dan apa isinya itu Mbah? Monggo Mbah dipersilahkan. Bisa lebih lancar lagi semua das masuk semuanya. Makam seorang pejuang. Allah. Makam seorang pejuang. Ya, terus yang dibunuh oleh Belanda. Dan diyakini masyarakat situ orang sakti. Iya. Berarti itu pejuang itu sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia apa masih zaman kerajaan itu Mbah? Memperjuangkan wilayah sini dulu. Oh, wilayah sini. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Itu kurang lebih itu dari kemerdekaannya bangsa Indonesia yang dulu tahun 1945 itu masih jauh nggak Mbah dari kemerdekaan, dari proklamasi itu Mbah? Masih jauh. Ada berapa ratusan tahun atau puluhan tahun sebelumnya?
Ya, kurang lebihnya sebegitu. Ya, puluhan apa ratusan? Puluhan. Puluhan. Ya, tidak jauh. Tidak jauh ya. Oh, itu seorang pejuang yang dibunuh oleh Belanda yang dikira orang sakti gitu. Memang dulu beliau itu emang sakti beneran itu. Ya, banyak orang sakti zaman dahulu. Banyak sakti ya, itu sudah umum ya waktu itu ya. Karena si prajurit itu karena mungkin sebagai panglima pejuang atau hanya prajurit biasa kok nyampe kayak dibunuh dengan diabadikan seperti itu Mbah. Berpengaruh. Oh, berpengaruh. Ya. Oh, dulu itu sampean itu waktu itu sebagai apanya dulu Mbah? Emang sebagai kodamnya orang itu apa memang penunggu tempat itu yang sekarang Anda tungguin itu? Hanya penunggu saja. Penunggu tempat itu. Berarti kehidupannya orang yang dimaksud itu, pejuang yang dimaksud itu, saya memang nggak tahu kehidupannya. Tahu juga. Tahu saya, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah, kalau yang tahu banyak ada nggak Mbah yang sekarang bersama sampean di sana ada? Ada. Ya, bisa nggak itu dikontak, suruh hadir masuk, diperkenalkan, dipilih, ntar saya tarik. Coba dikontak dulu, bisa masih mengontak yang dimaksud. Saya hanya berkomunikasi saja, bukan yang lain. Mau? Dia mau. Anda mau tuh keluar aja apa tunggu di dalam tubuh ini dulu? Muat nggak tubuh ini? Saya keluar saja. Keluar saja. Ya udah. Ntar sebelum saya tarik, kalau udah masuk sama tolong dibantu dilihat kalau yang asli ya. Nanti keluar ya. Ntar saya buka kunciannya. Izin sampean. Yang paling saya maksud yang dimaksud makhluk ini bukan yang lain, yang asli sebesar yang dimaksud makhluk ini, yang kodam pejuang itu orang yang masuk di marung berada terikat Allah, terikat Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua penyusupnya terpental, penyusupnya terpencal di bangsa apapun, semua ketarik dengan mudah, banyak-banyaknya jebol Allah. Dengan izin ketarik. Allah. Ya ini bukan Mbah. Terlihat kalau yang asli teman bukan, kalau yang penyusup otomatis Ya itu asli. Ya monggo sembahan dari izin keluar terbuka kuncinya Allah. Terbuka masuk Allah. Masuk terkunci Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih sinkron menguasai tubuh ini, menguasai tubuh ini, sinkron semuanya, bisa menguasai pita suaranya, tubuhnya dikuasai Allah. Terima kasih sampai sudah mau tadi salah satu makhluk yang sudah masuk tadi mengontak sampean, mengontak enggak tadi? Iya. Anda berkenan ini untuk ngobrol-ngobrol aja, berkomunikasi. Ya maaf. Ya baik. Maaf ini sampean ini dari bangsa golongan apa ini? Jin. Jin. Apa itu? Sebagai apa yang dimaksud sana? Penunggu tempat itu atau dulu salah satu kodam dari orang yang dimaksud yang ada di situ gitu?
Kalau tadi yang tadi itu kan mengatakan menurut tempat itu katanya ada yang lebih tahu, yang musibah satu kodam dulu keilmuannya mungkin atau mungkin apa. Anda ini apa itu tepatnya? Kodam pendamping. Kodam pendamping dengan Kesaktian. mediator ini bertambah powernya, mediatornya lebih tambah powernya, lebih gede lagi wadahnya, selaras sinkron lagi, bisa menampung Allah. Sallallahu alaihi. Kodam keilmuannya ya Mbah. Boleh diceritakan Mbah, dulu itu punya ilmu apa kok sampai sakti seperti itu, sampai diburu sama Belanda itu, coba boleh nggak diceritakan? Kebal. Hah? Ilmu kebal, Anti tembak. hati tembak. Itu dulu ada nggak sebutannya yang tersiar itu, ilmu apa dulu itu? Tidak adanya kebal saja. Tembak. Tidak ada yang pasah, Hanya kebal saja. hanya kebal saja namanya. Anti tembak. Anti tembak dan segala seperti macam. itu. Tapi ini kalau yang sudah tersiar, bagi orang-orang sekarang itu mengatakan beliau ini punya ilmu rawa rontek, Mbah. Apa betul seperti itu namanya rawa rontek itu? Tidak, bukan. Ya kalau nggak sejarahnya kan kalau rawa rontek itu menurut cerita ya, itu kan katanya kalau nyampe nyentuh bumi lagi, misalnya dibelah atau kan bisa menyatu lagi itu. Iya jelas. Beliau ini seperti itu atau bukan? Tidak. Hanya kebal saja. Jadi apapun senjata, apapun senapan itu nggak mempan itu. Iya. Lah itu sampai segitunya dikejar sama Belanda. Maaf dulu sebelumnya itu kuburan itu memang di situ jasanya utuh apa bagian dari tubuhnya Mbak yang dikubur situ atau malah nggak ada? Ada Utuh itu, bukan orang yang pada mengatakan itu hanya kepalanya saja. Tidak utuh. Utuh, itu utuh di situ. Dan sampai sekarang tulang belulangnya masih ada itu. Sebagian masih ada. Iya, artinya komplit lah dari kepala sampai kaki gitu ya. Tidak. Mana aja dulu? Tinggal sedikit. Enggak dulu pas dikuburnya utuh. Ya, namanya berjalannya waktu itu pasti ya ada yang hilang itu ya. Jadi itu bukan, kalau menurut Anda ini sebagai bangsa jin yang katanya mendampingi itu bukan ilmu rawa rontek, bukan. Dan hanya ilmu dulu itu ilmu kebal gitu ya. Tapi dulu punya nama nggak ilmu itu dulu? Tidak. Hanya kebal saja di peluru. Cuma peluru aja, buat anti pedang gitu ya. Dan beliau ini dulu itu pejuang dulu itu. Itu sampai diburu berpengaruh. Itu memang beliau ini sosok siapa itu, Mbah? Memorinya Seorang yang penting. fresh kembali, ingat kembali cetar Allah. Gimana seorang yang penting? Penting sebagai apa itu? Sebagai panglima perang atau hanya panglima di pertempuran atau apa itulah istilahnya dulu itu? Bukan seorang mata-mata. Seorang mata-mata. Oh, seorang mata-mata. Dia berjuang yang mengambil jalur sebagai mata-mata gitu. Oh, begitu. Ya. Dulu itu pas dibunuh sama Belanda, itu benar dibunuh sama Belanda, Mbah? Ya. Bukan meninggalkan sendiri, bukan? Belanda. Dibunuh sama Belanda. Itu sekitar usia berapa dulu tuh sosok itu? Umuran berapa lah itu kalau
Kalau Anda melihat itu, mau masih muda apa setengah tua apa udah tua gitu? Tidak, masih muda, 30-an lebih. Oh, tapi sudah berkeluarga dulu? Ya, Udah. Dulu punya keturunan juga? punya. Punya. Sampai sekarang masih eksis itu, masih ada turunannya? Tidak. Itu tidaknya kenapa? Kamu ada yang nggak punya anak atau gimana turunannya? Oh gitu. Sudah stop lah ya. Ya. Itu dulu coba Aman cerita yang tahu itu proses dibunuhnya tuh gimana itu dulu. Coba ceritakan, itu lebih ingat lagi memorinya detail. Ya. Allah. Oh. Gimana? Lebih jujur lagi. Ada yang berkhianat. Ada yang berkhianat. Ya, Terus? sehingga dia ketahuan. Menyelinap ke markas Belanda. Terus? Terus? Akhirnya penjara dan dihukum mati. Oh. Di penjara. Iya, sudah seresikonya sebagai seorang pejuang zaman dahulu. Ya, berarti beliau sebagai mata-mata untuk berjuang di negara ini, di bangsa ini, beliau ini karena ketangkap, ketahuan, ya, dan memang resikonya kalau seorang pejuang mata-mata itu ketahuan mesti akan dibunuh, ya, dan mungkin melalui proses di penjara dulu, ya, disiksa dulu kemungkinan. Iya, itu jelas. Sudah resiko. Nah ini Mbak yang unik, dikubur di tengah jalan itu. Nah dulunya itu memang sebenarnya itu emang udah ahli jalan sengaja dipasang di tengah jalan, apa dulunya itu bukan jalan itu kalau bicara? Tidak, itu bukan jalan dulunya. Oh dulu bukan jalan itu. Oh itu hanya lahan kosong. Iya. Gitu. Bersamanya waktu itu, itu jadi jalan. Gitu ceritanya. Lah apa namanya, jadi yang beredar di orang yang katanya apa namanya kepala saja, beliau itu dengan disebut Raga Semangsang, sekarang ini namanya katanya punya rawa rontek, itu berarti nggak pas itu Mbak, menurut sampean ya? Kalau bukan itu tidak bisa mati. Nggak bisa mati. Iya, selagi masih bercampur dengan tanah badannya. Oh iya. Berarti akan nempel lagi gitu. Iya. Tapi memang dulu ada nggak Mbah di daerah situ yang mempunyai ilmu rawa rontek? Jarang. Jarang. Zaman itu. Iya. Zaman dahulu mungkin banyak. Iya. Pendahulunya. Iya. Ya oke, kalau berarti sejarahnya ya kurang lebih seperti itulah ya Mbah, yang mungkin namanya apa dulu nggak punya nama, mungkin apa lupa sama namanya siapa pejuang, tapi ya udah nggak perlu tuh namanya siapa, nggak penting, tidak dikenal ya. Wah, namanya lagi dulu mata-mata ya Mbah, berarti punya nama banyak itu ya. Ya. Lah ini Mbah, bersamanya waktu itu kan udah merdeka, waktu ini udah merdeka, udah modern, situ sudah dijadikan jalan. Itu dulu katanya ada pemerintahan setempat itu mau mindah dan nggak bisa. Apa itu benar itu seperti itu? Tidak betul. Tidak betul. Oh. Itu gimana pandangan sampean sebagai goib sana itu sebenarnya? Tidak ada seperti itu. Itu mungkin
tepatnya tubuh-tubuhmu saja, apa ada golongan bangsa, mungkin tentunya mungkin ada kali Mbah, kalau dirasakan itu ada segerombolan sekelompok goib lain yang mungkin menggunakan kesempatan itu gitu. Tentunya ada enggak itu Mbah? Ya pasti. Pasti ya, namanya di goib pasti ya, mana yang peluang pasti akan dimasuki ya. Ya. Lah sampai hari ini itu tempat itu sering nggak didatengin orang dengan maksud tertentu, hasil tertentu, itu masih ada apa banyak apa sedikit sampai hari ini? Ya, ada. Masih ada. Ya berarti keperluannya itu identiknya buat apa itu yang paling banyak, itu yang paling dominan biasanya kan ada biasanya satu tempat yang dibuat dimintai, entah itu apalah namanya, kerezekian sekarang, bukan keilmuan, bukan. Zaman sekarang cenderung tidak butuh keilmuan. Ya. Tapi dulu mungkin ya pernah keilmuan pas zamannya ya. Kalau zaman sekarang bukan itu ya. Dulu rata-rata seperti itu keilmuan. Iya. Tidak mempan bacok, tidak mempan peluru. Bisa terbang. Itu. Oh. Emang dulu ada Mbah ilmu bisa terbang beneran gitu Mbah? Tidak. Hah? Enggak ada. Enggak ada lah ya. Yang ada paling naik pesawat, naik parasit gitu ya. Oh. Iya, kayak punya, kalau burung lah ya Mbah ya. Kan punya apa sayap ya. Masa manusia terbang? Saya yang menerbangkan. Hah? Iya. Aneh-aneh aja ya Mbah ya. Berarti selama jadi Mbah Jin ini belum pernah melihat manusia terbang itu Mbah, yang terbang seperti burung. Hah? Saya yang menerbangkan. Oh, yang menerbang. Mudah bagiku. Oh, itu dengan kekuatan berapa pasukan itu Mbah kalau menerbangkan orang Mbah? Tinggal kumpulin anak buahku saja. Hah? Sudah bisa terbang. Bisa. Kalau saya bisa kan nih Mbah diterbangkan sekarang Mbah? Coba diterbangkan bersama anak buahnya, bisa nggak? Diterbangkan? Tidak. Nah, katanya tadi bisa sampean ini. Apa harus ada syarat tertentu gitu? Iya, jelas itu. Ya, itu udah ya repot lah kalau kayak gitu. Nah, berarti poinnya itu kalau versi Anda ini sebagai goib, Anda ini kan goib asli ya Mbah ya? Dari bangsa jin ini ya. Jangan menghinaku. Bukan menghina, artinya untuk memperjelas. Ya nggak menghina, sama kita kan nggak boleh menghina Mbah, sama ciptaan Allah itu Mbah. Sampean jin, saya manusia, kan sama ciptaan dan ditugaskan satu untuk menghamba, untuk beribadah. Bener nggak Mbah? Seperti itu nggak? Mendengar seperti itu? Ya artinya saya gini Mbah, mempertegas kan, siapa tahu nanti yang lain mendengar. Ya kan, masih dipertegas ini dari versi sampean Ya, sebagai tidak peduli. bangsa jin gitu. Peduli saya. Nggak peduli gimana? Maksudnya nggak peduli gimana Mbah? Omongan sampean. Nggak peduli? Emang apa omongan saya tadi? Yang mana? Yang Sudah keluarkan saya dari sini. Yang sampean nggak mau diperingatkan dengan bahwa jin dan manusia disebut untuk beribadah, menghamba, itu nggak terima gitu apa gimana? Jangan sebut itu lagi. Hah? Udah biar tahu lagi. Dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana lebih tahu lagi Allah.
tahu siapa beliau. Tahu saya. Hmm. Sudah mau tunduk apa belum? Belum. Belum. Ya. Ya sudah, kalau sama tersinggung, kami mohon maaf. Karena itu saya bukan berminta tapi ngomong kebenaran. Udah mudah-mudahan sama suatu saat nanti ada, kalau udah bosan jadi fasik ya. Walaupun fasik nanti pengen Islam ya tinggal ngubungin aja, itu banyak sudah saudara di yang dengan saya di daerah Purwokerto dan sekitarnya, di kontak saja kalau bisa mengontak ya. Nah, ini bukan dari sebuah awal hidayah sampean. Sebenarnya udah tahu belum sampean? Sudah tahu belum ciri-ciri orang yang ikut beliau, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana? Sudah melihatnya belum? Berbeda. Tapi saya tidak peduli. Nggak peduli gimana maksudnya? Bukan urusanku. Dalam hal apa nggak urusanmu? Artinya sampai masih kokoh dengan dunia sampean gitu maksudnya. Iya. Dengan berdulikan, ya itu masing-masing ya. Kami juga nggak pernah memaksa, cuma menyampaikan saja. Itu maksud saya seperti itu. Ya iya. Masing-masing saya tidak peduli. Iya gitu aja. Ya udah, makasih Mas David. Tadi yang Anda sampaikan itu jujur apa enggak padanya cerita itu? Apa itu? Cerita tentang sosok itu. Ya. Benar apa adanya? Ya. Ya udah, terima kasih atas waktunya ya. Ya udah. Semua kuncinya terbuka, bisa kembali ke tempatnya sana dengan mudah. Semua soal hatinya otomatis langsung terbawa. Jadi langsung menguap semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, alhamdulillah pemirsa, penonton semuanya, seluruh santri Tandur Pantang Mundur Channel ya. Jadi dari penuturan sosok jin yang salah satu mengatakan ada dua sosok itu satu sebagai penunggu tempat itu, yaitu mengatakan ya tadi seperti yang itu, dan yang kedua ini tadi sosok kodam keilmuannya itu ya seperti itu tadi ya. Semuanya terpulang pendapat sampean, semuanya semua kembali ke tempat masing-masing. Jadikan tontonan ini sebagai tambahan wawasan saja, sebagai hiburan saja, bukan sesuatu kebenaran yang mutlak ya. Kurang lebihnya salah kata-katanya, bila ada kata-kata yang salah, ada yang menyinggung, kami semua dari santri Tandur Pantang Mundur Channel mohon diri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.